jangan sampai menyesal di masa tua, dan juga jangan sampai menyesal di hari kiamat. Walaupun setiap orang pasti punya penyesalan, tapi penyesalan yang paling banyak dialami orang adalah ketika dia menunda-nunda pekerjaan dan ketika dia tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan. Seperti apa detailnya? Ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azaini Life Inspiration. Setiap orang pasti pernah menyesal. Saya juga pernah menyesal, Anda juga, saya yakin juga pernah menyesal. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ternyata banyak yang menyebabkan penyesalan, terutama biasanya masalah pendidikan, karir, dan juga masalah percintaan. Namun, ada sekelompok orang-orang yang sedang menunggu kematian, kemudian ditanya oleh para peneliti, ya, apa kira-kira yang Anda sesali dalam hidup? Dan Anda tahu jawabannya? Ternyata yang paling banyak disesali oleh orang-orang yang sedang menunggu kematian di masa tua itu, ya, ketika ditanya adalah jawabannya, saya menyesal karena tidak melakukan ini, itu. Jadi ternyata yang banyak disesali itu bukan apa yang sudah dilakukan, tapi apa yang belum dilakukan. Nah, ternyata ini juga sejalan penyesalan yang dialami orang-orang ketika hari kiamat. Ternyata mereka apa? Mengatakan, ya laitani qadamtu li hayati, di dalam surat Al-Fajr ayat 24, yaitu apa? Sungguh beruntung kalau seandainya dulu aku melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa aku lakukan di muka bumi. Intinya seperti itu. Nah, supaya kita tidak menyesal di masa tua, supaya kita tidak menyesal di hari kiamat nanti, maka saya memberikan nasihat kepada Anda, termasuk juga nasihat buat saya sendiri, yaitu apa? Yuk kita jadi manusia yang produktif. Ingat ya, manusia yang produktif, bukan manusia yang sibuk. Kenapa? Karena banyak orang yang sibuk, tapi tidak produktif. Bagaimana agar kita menjadi manusia yang produktif? Saya ingin memberikan kerangka barangkali ya. Ada 4 kelompok aktivitas yang itu kita hadapi sehari-hari. Kelompok yang pertama adalah aktivitas atau pekerjaan yang penting mendesak. Ya, itu kelompok yang pertama. Ini pekerjaan ini penting banget dan mendesak, perlu dilakukan. Misalnya job description Anda, target-target Anda, tugas-tugas Anda, ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang memang itu sejalan dengan mimpi hidup Anda, itu penting dan mendesak, maka itu perlu diprioritaskan. Ada pekerjaan yang kedua, yaitu apa? Penting tapi tidak mendesak. Nah, untuk kelompok yang kedua ini Anda bisa ngambil keputusan dengan cara apa? Anda delegasikan pekerjaan itu kepada orang lain, atau Anda bayar orang lain untuk melakukan pekerjaan itu. Kenapa? Dibandingkan Anda melakukan pekerjaan itu menghabiskan waktu, boleh jadi waktu yang Anda gunakan itu lebih baik digunakan untuk produktif yang lain, yang penting dan mendesak, ya, yang itu hasilnya jauh lebih besar, digunakan untuk membayar orang yang mengerjakan pekerjaan yang bagi Anda penting tapi tidak mendesak. Dan ada pekerjaan yang ketiga, yaitu kelompok apa? Tidak penting tapi mendesak, ya. Jawab email, jawab WhatsApp, atau tiba-tiba ada orang ingin ketemu dengan Anda, ya, itu tidak penting tapi mereka mendesak ingin bertemu dengan Anda, atau Anda dipaksa melakukan pekerjaan Anda. Nah, di kelompok yang ketiga ini, tugas Anda adalah reschedule, ngatur jadwal, ya, supaya Anda tidak diatur oleh pihak luar, supaya Anda tidak diatur oleh orang-orang yang kemudian membuat Anda abai terhadap yang penting dan mendesak. Dan ada kelompok yang keempat, yaitu sudahlah tidak penting, tidak mendesak. Kelompok yang ini harusnya ditinggalkan. Misalnya main game, udahlah nggak penting, nggak mendesak gitu ya. Yang kayak gini nih lebih baik kemudian diabaikan, atau kalau bisa justru ditinggalkan. Insya Allah kalau Anda fokus pada hal-hal yang penting dan mendesak, Anda akan menjadi orang yang produktif. Sementara yang penting bagi Anda tidak mendesak, apa? Delegasikan kepada orang lain, ya. Dan kalau kemudian mungkin Anda nggak punya anggota tim, Anda nggak punya staf sehingga tidak ada yang didelegasikan, pastikan itu
Anda bayar orang lain untuk mengerjakan itu. Wah Pak, ngeluarin duit. Lah, jangan khawatir. Kan Anda mengerjakan pekerjaan yang penting, mendesak. Dan itu pasti ada hasilnya. Hasil yang Anda peroleh ini digunakan untuk membayar orang yang mengerjakan pekerjaan yang penting tapi tidak mendesak. Sementara supaya Anda tidak menyesal di akhirat nanti, ya, maka Anda pun perlu tahu ada 5 kelompok aktivitas yang di hadapan kita. Yaitu wajib, sesuatu yang kalau kita kerjakan berpahala, kalau enggak kemudian berdosa. Sementara kemudian sunnah, sesuatu yang disenengin sama Allah. Mubah, dikerjakan, nggak dikerjakan, ya nggak dapat pahala, biasa aja gitu. Atau makruh, itu sesuatu yang dibenci sama Allah. Dan yang terakhir, haram, sesuatu yang kalau dikerjakan itu mendapatkan dosa. Kalau ditinggalkan, berpahala. Maka kalau Anda ingin selamat di akhirat, saran saya mulai hari ini sibukkan diri Anda dengan hal-hal yang wajib dan yang sunnah. Sekali-kali yang mubah. Yang mubah misalnya nonton televisi, nonton pertandingan sepak bola. Mubah ya, sekali-kali, jangan tiap hari. Kalau tiap hari namanya wajib. Tinggalkan yang makruh. Kira-kira apa yang makruh Anda pelajari, tanya kepada para ustadz. Apa yang makruh, tinggalkan. Dan campakkan yang haram. Yang haram sebisa mungkin campakkan. Jangan dicoba-coba. Ya, insya Allah kalau kita menggunakan 2 kerangka ini, hidup kita akan semakin produktif. Dan insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Tidak menyesal di masa tua dan tidak menyesal di hari kiamat. Silahkan praktekkan dan silahkan dicoba.